Salam sejahtera untuk pemirsa sekalian, kembali lagi bersama kami di channel Your Entertain News. Menyajikan info, berita terkini, dan teraktual untuk Anda. Acarya Ruangrattanapong atau Mr. Jenius membuka bukti penting terkait kematian Tang Mo yang diduga dibunuh karena motif hasrat dan mabuk. Guna menutupi peristiwa sebenarnya dugaan pembunuhan, maka dibuatlah bukti palsu. Acarya atau Mr. Jenius mengatakan, salah satunya foto Sen duduk di bagian belakang speedboat dan dikatakan sebagai orang terakhir yang melihat Tang Mo Nida sebelum jatuh ke sungai. Menurutnya, foto Sen di bagian belakang speedboat diduga untuk mengelabui masyarakat yang mengikuti kasus Tang Mo Nida. Dirinya memiliki bukti penting yang diyakini belum pernah terlihat sebelumnya. Bukti ini menegaskan bahwa Tang Mo Nida tidak jatuh di belakang speedboat seperti yang dikatakan Sen. Katanya, ada juga foto yang memperlihatkan bahwa Tang Mo Nida jatuh di bagian depan speedboat, namun Acarya atau Mr. Jenius menganggap itu juga untuk mengelabui. Pada konferensi, Acarya atau Mr. Jenius merilis video dan bukti forensik yang menunjukkan proses pembuatan bukti palsu. Diyakini bahwa Sen melakukan sumpah palsu, dan Sen hanya duduk di belakang kapal pada pukul 22:06. Sementara, waktu lain Sen duduk di area belakang pengemudi speedboat. Dalam klip video pada pukul 22:32, tidak ada orang yang duduk di belakang perahu. Ini bertentangan dengan kesaksian bahwa Sen duduk di belakang speedboat saat Tang Mo Nida jatuh ke sungai. Selain itu, pada 10:34:10 pada rekaman CCTV menunjukkan bayangan di belakang yang tampak seperti orang jongkok, sebelum bangun dan berjalan kembali ke perahu. Pada titik inilah Acarya berspekulasi bahwa itu mungkin benar-benar bayangan Tang Mo Nida yang duduk di belakang speedboat sebelum berjalan kembali ke speedboat. Acarya mengatakan bahwa aroma dugaan pembunuhan pada kasus Tang Mo Nida begitu menyengat. Selama 1 bulan dirinya melakukan penyelidikan kasus ini dengan bukti-bukti yang dimiliki. Ia menganggap foto Sen di bagian belakang speedboat adalah perencanaan buruk. Namun, Acarya mengatakan dirinya masih kekurangan hanya 1 bukti yang menguatkan. Dalam pernyataan konferensi berikutnya, dia akan menunjukkan bukti siapa yang sedang berpelukan di bagian depan speedboat. Ini untuk memastikan apakah Tang Mo benar-benar jatuh di bagian depan speedboat atau tidak. Acarya melanjutkan tentang luka pada kaki kanan Tang Mo, yang belum dapat ditentukan oleh tim forensik bagaimana cedera pada kaki kanan itu terjadi. Hanya dikatakan bahwa itu disebabkan oleh benda tajam yang terjadi sebelum kematian, yang menegaskan bahwa luka itu tidak mungkin disebabkan oleh baling-baling perahu atau sirip perahu, katanya. Termasuk soal gelas wine dan botol wine yang 1-4 kali tidak ditemukan. Namun saat saya datang untuk mengecek pada hari kelima, saya menemukannya, ujarnya. Dirinya akan melakukan konferensi terkait hal itu pada tanggal 26 April tahun 2022. Pada hari yang sama dengan pihak polisi mengumumkan penutupan kasus Tang Mo Nida. Video akan dibuka bersama dengan bukti forensik dari dokter terkenal. Acarya mengungkapkan bahwa luka kaki kanan Tang Mo memiliki keterangan analisis dari Dr. Tawachai, mantan ahli bedah di Rumah Sakit Pramongkut, Thailand, bahwa tepi luka sayatan itu tajam dan tidak ada memar muncul di sekitar mulut luka. Termasuk bukan luka yang menjadi penyebab kematian dan terjadi sebelum kematian. Itu juga menegaskan bahwa sifat luka itu bukan disebabkan oleh baling-baling atau sirip kapal. Katanya, Acarya menekankan
bahwa dugaannya ini adalah pembunuhan. Selain mengadili 5 orang di speedboat, pihaknya juga mendesak aparat berwenang mengadili orang lain yang terlibat atas perilaku buruk mereka, untuk dugaan pembuatan bukti palsu dalam kasus Tang Mo. Acharya telah merilis video klip botol air dan Tang Mo menyisir rambutnya di atas speedboat. Jadi, diasumsikan bahwa seharusnya ada rambut di kapal, tetapi dikatakan tidak ada rambut sama sekali. Disebutkan bahwa rambut Tang Monida ditemukan di bagian belakang speedboat di dalam air. Acharya mencatat bahwa tim forensik tidak dapat menemukan bukti rambut dalam 3 kali penyelidikan di speedboat. Dikatakan hanya ada 1 rambut Tang Monida. Ia pun bertanya-tanya apakah itu upaya menciptakan bukti yang konsisten dengan kesaksian 5 orang terdakwa.